doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua MKPS serta laporan, dan dilanjutkan sambutan dari Kabid PGTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Ibu Dr. Anda Eti Prawesti MSI. Kemudian nanti setelah sambutan, kita akan mengikuti acara inti, yaitu paparan materi terkait tentang pengelolaan kinerja pengawas di ruang GTK yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ali Suherman. Setelah pemaparan materi, nanti akan ada diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan di link SID yang sudah kita share, ataupun nanti pertanyaan akan bisa kita berikan secara raise hand. Nanti diskusi itu akan dipandu oleh moderator kita juga yang luar biasa, Ibu Sulis dari Caplin Wilayah Pacitan. Bapak Ibu yang kami hormati, di acara penutup nanti akan kita akhiri dengan lagu Bagimu Negeri serta foto bersama. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, mengawali acara ini agar diberi kelancaran dari awal hingga akhir, mari bersama-sama kita menundukkan kepala seraya berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa dapat diakhiri. Selanjutnya kita simak sambutan laporan Ketua MKPS SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Dr. Andes Samsudin MPD, dipersilahkan. Terima kasih Bu Retna. Suara saya terdengar Bu ya? Ini Pak, sangat jelas. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukur la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, namanya beliau Kepala Bidang PGTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Eti Prawesti MSI, yang kami banggakan, Bapak Ibu pejabat eselon dari cabang dinas seluruh wilayah Jawa Timur, barangkali ada yang ikut bergabung di kegiatan kami, tapi tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bapak Ibu pengurus MKPS SMK Jawa Timur, serta Bapak Ibu pengawas SMK Jatim yang hebat, yang saya banggakan. Puji syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala, pada siang ini kita bisa berkumpul bersama silaturahim untuk melaksanakan kegiatan webinar sharing session terkait masalah pelaksanaan penilaian kinerja yang harus kita jalankan sebagai pengawas. Ya. Izinkan saya menyampaikan laporan ringkas untuk kegiatan ini. Ya. Yang pertama, latar belakang kegiatan ini kita lakukan. Ya. Jadi per tahun 2025 ini, ya, pengawas sekolah itu akan melakukan pengelolaan kinerja melalui ruang GTK yang terintegrasi dengan e-kinerja di PKN. Ya. Nah, terkait dengan tugas ini, penilaian kinerja, kita sebagai pengawas itu ada dua hal yang kita kerjakan. Kita sebagai pegawai dan juga pengawas sebagai tim kerja yang harus melakukan penilaian kinerja kepala sekolah dampingan kita masing-masing. Ya. Terkait dengan itu, Dinas Pendidikan Provinsi telah menetapkan tim kinerja di masing-masing cabang dinas, ya, yang terkait nanti ini dengan tugas kita sebagai pengawas, sebagai pegawai, ya. Nanti kita harus berkoordinasi dengan tim kerja yang ada di cabdin masing-masing. Itu yang melatar belakangi kegiatan ini. Terus juga di tahun 2025 ini kita ada tambahan teman-teman baru pengawas, ya. Nah, dalam kesempatan ini
mudah-mudahan bisa menjadi wahana untuk berbagi antara teman-teman yang sudah melaksanakan penilaian kinerja dengan teman-teman baru kita, ya, sehingga nanti barangkali kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman pengawas baru ini nanti mudah-mudahan bisa apa ya terbantu terselesaikan melalui kegiatan kita di siang ini. Itu yang jadi latar belakang kegiatan kita pada hari ini, ya. Jadi sehingga yang menjadi tujuan dari kita adalah menyampaikan apa-apa yang pengalaman kita eh, sehingga ini nanti menjadi bahan diskusi kita bersama untuk dalam rangka kita melaksanakan tugas sebagai pengawas atau pendamping satuan pendidikan, ya. Dengan harapan apa yang kita lakukan ini nanti, ya, juga secara bersama-sama itu akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran yang ada di satuan pendidikan, ya. Pada kesempatan ini, ya, kami laporkan, ya, kami berharap nanti pada kegiatan ini ada sekitar 300 peserta, ya, meskipun pada sampai per detik ini, ya, eh, teman-teman kita yang sudah bergabung ada 118 ini, ya. Mungkin ada kesibukan lain atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita yang lain bisa menyusul gitu, ya. Nah, eh, harapan kami dari terselenggaranya kegiatan ini untuk teman-teman pengawas satuan pendidikan, ya, atau pendamping satuan pendidikan, dengan melakukan kegiatan sharing session ini nanti, mudah-mudahan penilaian kinerja yang kita lakukan khususnya, ya, bagi kita sebagai pegawai nanti bisa menjadi framework kita untuk merancang program kegiatan kepengawasan, ya. Nah, terus dampaknya nanti ini kita harapkan eh, ke kepala sekolah, ya. Jadi nanti RHK yang disusun oleh kepala sekolah itu nanti itu betul-betul dilaksanakan di bawah panduan pendampingan Bapak Ibu pengawas satuan pendidikan. Itu nanti diharapkan ada perbaikan-perbaikan yang ada di sekolah sehingga secara berkelanjutan penilaian kinerja ini nanti diharapkan bisa membawa perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran vokasi, ya, SMK, ya, khususnya di Jawa Timur, ya. Itu harapan yang apa ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, sehingga nanti apa yang kita lakukan ini sekali lagi membawa dampak, ya. Ibu Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi, ya, kami perlu menyampaikan, ya, bahwa pada apa ini eh, tugas kita sebagai pengawas atau pendamping satuan pendidikan yang terkait dengan pengelolaan kita sebagai tim kerja itu apa ya on time real time itu sering ada pergantian pengawas, ya. Ada pengawas purna sehingga nanti ada pergeseran tugas. Nah ini perlu juga tindak lanjut perubahan pada apa ini pada tim kerja di Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga nanti kami harapkan melalui Capdin atau mungkin koordinator atau ketua MKS SMK yang ada di masing-masing Capdin itu setiap kali ada perubahan itu nanti segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk segera ditindaklanjuti sehingga nanti ada perubahan komposisi di pengawas kita, ya. Untuk itu kami mengharapkan bantuan dukungan dari Ibu Kepala Bidang, ya. Eh, ini yang kadang-kadang menjadi keluhan teman-teman pengawas di lapangan, ya. Terus yang berikutnya itu hmm, ada sebagian dari cabang dinas itu yang menyampaikan keluhan karena ada tim kerja di Capdin yang barangkali belum, ya. Ini beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan ini sudah bergeser, ya. Artinya tim kerja di masing-masing Capdin itu nanti sudah apa menindaklanjuti penilaian kinerja yang sudah dirancang oleh Bapak Ibu pengawas, ya, sebagai pegawai, ya. Itu mungkin beberapa hal yang
perlu kami sampaikan kepada Ibu Kepala Bidang, ya, dengan harapan ya teman-teman pengawas yang ada di seluruh cabang dinas wilayah se-Jawa Timur ini nanti melalui penilaian kinerja ini nanti, baik kita sebagai pegawai maupun sebagai tim kerja yang harus melakukan penilaian kerja kepala sekolah nanti secara berkelanjutan bisa dampak pada perbaikan kegiatan pembelajaran vokasi di sekolah ya. Yang terakhir kami berharap Ibu Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi berkenan untuk memberikan sambutan arahan kepada kami semua pengawas atau pendamping satuan pendidikan, memberikan motivasi pada kita semua ya, sehingga nanti kita bersama ini selalu bisa melakukan kinerja yang baik ya, sehingga berdampak pada perbaikan kualitas pembelajaran tadi ya. Kepada teman-teman pengawas SMK, teman-teman semua, saya berharap nanti kegiatan ini bisa diikuti sampai akhir ya. Kita simak bersama paparan dari narasumber, terutama nanti juga arahan dari beliau Ibu Kepala Bidang, menjadi catatan kita bersama untuk selalu kita perhatikan dan kita laksanakan di lapangan ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Bidang, teman-teman pengurus MKPS, dan teman-teman yang membantu terselenggaranya kegiatan ini, termasuk beberapa kali pertemuan Zoom untuk menyiapkan kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Dan harapan saya yang terakhir, mudah-mudahan ini nanti membawa berkah dan manfaat untuk perbaikan pendidikan vokasi di Jawa Timur dan meningkatkan kinerja profesionalisme pengawas SMK. Mohon maaf barangkali hal-hal kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian. Saya akhiri berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudin. Baik para hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak sambutan, arahan dan sekaligus membuka acara webinar hari ini kepada Ibu Dr. Anda Eti Prawesti MSI, kami persilahkan. Bu Retna, halo? Bu Retna masih mute. Bu Eti masih ada kegiatan Bapak? Iya, ya Bu, ini baru beliau menyampaikan melalui ajudannya. Sekarang beliau masih bersama dengan dekan di ITS ya. Mungkin kita lanjutkan dulu kegiatan. Nanti Ibu akan bergabung setelah eh, selesai kegiatan beliau dengan ITS ini. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, kita mengingat karena kesibukan Kepala PGTK Dinas Pendidikan Provinsi luar biasa, nanti kita kondisional. Beliau sebetulnya sudah ada di ruang ini, maka oleh karena itu kita ajukan dulu ya untuk acara yang selanjutnya, yaitu paparan materi dulu. Nanti pada saat Ibu Kabid sudah hadir, nanti beliau akan memberikan arahan kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingatkan sekali lagi bahwa Bapak Ibu bisa mengisi link presensi dan kegiatan hari ini kita bersertifikat ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa mengisi presensi yang ada di link SID yang sudah di-share oleh panitia. Baik Bapak Ibu, kita ingat bahwa pengelolaan kinerja pengawas sekolah pada tahun 2025 ini, baik kita sebagai pegawai atau tim kerja, itu mengalami pembaruan, yaitu dengan terintegrasinya sistem yang lebih mudah dan fokus pada peningkatan pembelajaran murid. Nah, pembaruan ini itu cukup mudah pengisiannya, hanya sekali setahun, dan tidak perlu mengupload dokumen, serta pengembangan kompetensi berbasis refleksi diri. Nah, pengawas sekolah pasti akan melakukan pengelolaan kinerja ini melalui ruang GTK. Kalau dulu PMM, sekarang sudah beralih ke ruang GTK.
yang nantinya akan terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nanti akan secara detail paparan materi terkait tentang pengelolaan kinerja pengawas sekolah, baik itu sebagai tim kerja ataupun sebagai pegawai, akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa hebat, Bapak Ali Suherman, yaitu pengawas SMK dari Capdin Wilayah Madiun. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin beliaunya sambil mempersiapkan diri, dan nanti acara itu 30 menit akan disampaikan oleh Bapak Ali, kemudian nanti akan ada diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan, membuat pertanyaan di link SID, atau nanti bisa raise hand, nanti akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa juga, pengawas SMK dari Capdin Wilayah Pacitan, yaitu Ibu Sulistiawati. Bersepeda dari tapak jalan ke Pantai Bum menyenangkan. Kepada Bapak Ali Suherman, mengisi room dipersilahkan. Matur nuwun, Bu Ratna. Bapak Ibu sekalian, suara saya bisa dimonitor dari tempat Bapak Ibu sekalian? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua teman-teman yang ada di room ini, baik yang senior, kemudian para suhu, kemudian yang seangkatan dengan saya dan yang baru kenal mungkin junior yang baru dilantik Maret kemarin, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ali Suherman dari Capdin Wilayah Madiun. Nah, ngoten mawon sementara perkenalannya, nanti kita sambung di materi Bapak Ibu nggih. Saya izin share screen dulu untuk materinya di kesempatan kali ini biar lebih mudah Bapak Ibu nggih. Nah, di siang hari ini kita akan membahas dua tugas kita Bapak Ibu. Jadi tugas kita ada dua di pengawas itu, pengawas sebagai pegawai dan pengawas sebagai tim kerja Bapak Ibu. Oke. Untuk yang pertama kita masuk di tim kerja dulu Bapak Ibu. Karena apa? Di tim kerja itu kita menilai kepala sekolah. Nah, ini disclaimer dulu nggih Bapak Ibu. Selama ini teman-teman menganggap bahwa PKKS telah tiada begitu nggih. PKKS sebenarnya ada Bapak Ibu. Ini di materi ini kita sebagai tim kerja itu adalah menilai kepala sekolah. Akan tetapi bedanya di periode sebelum ini, mungkin sebelum lewat PMM dan ruang GTK, PKKS dilaksanakan pada bulan November ataupun Desember. Akan tetapi Bapak Ibu di PKKS di era PMM kemudian berlanjut dengan ruang GTK itu beririsan dengan posisi pengawas sebagai tim kerja. Cara penilaiannya melalui platform dan itu dilaksanakan selama 1 tahun penuh. Dibagi menjadi 4 triwulan dan semua kegiatannya mengalir sesuai dengan jadwal dan program yang sudah kita rencanakan. Seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Jadi ini di posisi dashboard yang kita gunakan. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua sudah melakukan penilaian, ini kita klik nanti di posisi sebagai tim kerja, pengawas sekolah sebagai tim kerja, maka binaan kita yang sudah masuk dan di SK-kan, maka akan muncul di penilaian kita. Nah, kemudian timelinenya di bulan Januari kemarin mestinya kita melaksanakan perencanaan
dan persetujuan rencana kerja itu membuat RHK ya Bapak Ibu. Kemudian teman-teman yang baru dilantik bulan Maret kemarin itu menyesuaikan posisinya. Nah, kemudian di bulan Februari sampai Desember itu akan melakukan kegiatan pendampingan dari awal, yaitu persiapan praktek kinerja, kemudian pelaksanaan praktek kinerja observasi, kemudian pelaksanaan praktek kinerja tindak lanjut, dan yang terakhir nanti penilaian dan penetapan predikat kinerja. Nah, kalau dulu Bapak Ibu itu namanya PKKS itu hanya menilai, kemudian eh, kita ngambil di nilai akhir Bapak Ibu. Tetapi kalau sekarang posisinya kita harus mendampingi prosesnya dari perencanaan kepala sekolah sampai eh, praktek kinerja, kemudian observasi, tindak lanjut, dan terakhir nanti ujungnya adalah penetapan penilaian dalam bentuk ekspektasi. Ngoten Bapak Ibu. Eh, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Kita cuplik saja, kita lihat di dashboardnya nggih. Mungkin saat ini ada beberapa Bapak Ibu yang belum melaksanakan penilaian kepala sekolah. Banyak alasan Bapak Ibu. Satu di antaranya, kepala sekolah binaan saya mau purna Pak. Nanti takutnya kalau sudah diisi hilang lagi, harus ngisi lagi. Nah, seperti itu. Insya Allah Bapak Ibu yang untuk kali ini kita sudah disederhanakan. Jadi kalau sudah dinilai, nanti tim kerjanya tinggal melanjutkan penilaian. Jadi jangan khawatir yang sudah dinilai kepala sekolah, sekolah A misalkan ganti kepala sekolah, maka akan lanjut karena yang dinilai adalah pola kepemimpinannya. Oke, Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu di form penilaian yang sebelah ini bisa dilihat nggih Bapak Ibu presentasinya nggih. Kalau nggak bisa, bisa diambil nanti dari drive di presentasi saya Bapak Ibu. Di link SID-nya itu sudah ada. Di observasi Bapak Ibu itu disediakan 3 pilihan nggih Bapak Ibu. Kalau yang sudah membuka dan sudah menilai biasanya paham, dan dengan sama waktu kita jadi guru kita harus mengisi seperti ini, kita menilai kepala sekolah juga seperti ini, dan kita nanti sebagai pegawai, pengawas sebagai pegawai juga mengisi seperti ini Bapak Ibu. Karena platform kita sama, kemudian ke depan jabatan fungsional kita sama, makanya ya sama Bapak Ibu, cuma beda kamar begitu prinsipnya itu. Oke. Ini ada targetnya ini ada 3 hal yang boleh, harusnya tetap kita isi semua Bapak Ibu ketiga-tiganya. Tapi biasanya kalau kita mendampingi swasta, sekolah-sekolah swasta, itu pilihnya salah satu saja. Alasannya biar mudah begitu Bapak Ibu. Tapi alangkah baiknya karena kita ini berlanjut dan keberlanjutannya untuk penilaian itu harapannya semua diisi. Nah, setelah mengumpulkan dokumen ini Bapak Ibu, nggih, jadi ini ada yang perlu diklik Bapak Ibu oleh kepala sekolah, maka nanti seperti ini. Ini kebetulan di poin pertama yang diklik ini yang nomor 1, yang nomor 3, nggih. Kemudian yang nomor 2 dikliknya di nomor 1, yang nomor 3 dikliknya di tengah. Nah, seperti ini. Kemudian nanti dalam pengisiannya setelah mengeklik ini, teman-teman, para pengawas, para pendamping satuan pendidikan mengisi alasannya. Mengapa memilih ini? Mengapa mengeklik sebelah ini? Harus ada alasannya. Begitu prinsipnya itu. Karena ini nanti akan menjadi jejak digital untuk penilaian kita. Lanjut Bapak Ibu. Nah, setelah muncul tadi, maka di dashboard penilaian tim kerja maka akan muncul namanya nilai tindak lanjut. Nanti nggih, tadi observasi, maka akan ada muncul nilai tindak lanjut. Nah, di tindak lanjut ini Bapak Ibu
apa yang bisa dilaksanakan? Nah, ini Bapak Ibu, yang dilaksanakan adalah menilai kesadaran dari kepala sekolah. Ada 3 poin yang harus dipilih, jadi ada tiga alternatif, tetapi harus milih salah satu. Jadi kepala sekolah yang pilihan pertama Bapak Ibu itu kesadarannya kurang sekali Bapak Ibu. Dan kalau panjenengan menilai kepala sekolah dengan pilihan yang pertama, yaitu sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri, maka nanti ujungnya di hasil penilaian ekspektasinya kurang. Itu mesti Bapak Ibu. Tetapi kalau yang di option poin kedua, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri, maka minimal nanti hasil ekspektasi penilaiannya akan baik. Nah, kalau pengen nanti di atas ekspektasi Bapak Ibu, maka panjenengan harus memberikan pilihan penilaian itu ada di sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Seperti itu. Nanti akan kami tampilkan simulasi penilaiannya Bapak Ibu, nggih, mulai dari ini. Ini nanti akan menjadi poin di presentasi ini. Nanti yang ini pilih misalkan 2, maka nilai akhirnya akan menjadi berapa. Kemudian kalau pilih nilai 3, pilih sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali dan dampaknya, itu berarti poinnya 3. Begitu nanti kita jelaskan seperti itu, nggih. Lanjut Bapak Ibu. Nah, setelah melakukan observasi tadi, nah sekarang kita melaksanakan refleksi Bapak Ibu. Nah, kapan panjenengan melaksanakan ini itu sesuaikan dengan kesepakatan dengan kepala sekolah Bapak Ibu, nggih. Jadi tidak harus di bulan Agustus, tidak harus di bulan Oktober begitu. Begitu panjenengan mengunjungi sekolah kemudian sudah janjian dengan kepala sekolahnya untuk melakukan eh, tindak lanjut maupun refleksi tindak lanjut, maka panjenengan bisa membuka aplikasi Ruang GTK dan bisa menilainya. Nah, di refleksi ini Bapak Ibu, ini yang sangat dominan posisinya, nggih. Sama nanti kita pun waktu di pegawai nanti harus mengisi refleksi tindak lanjut ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu isinya, nggih. Di refleksi tindak lanjut ini ada 3 hal yang harus kita isi. Jadi mohon maaf nanti kalau kecil-kecil ini karena untuk dipresentasikan Bapak Ibu, kalau di dashboard panjenengan bisa di scroll nanti dari atas ke bawah ke bawah ke bawah ngoten. Nah, sama Bapak Ibu di refleksi ini ada 3 hal. Jadi yang pertama yaitu nilai upaya refleksi, kemudian yang kedua nilai upaya mempelajari, dan yang terakhir nanti tindak lanjutnya. Bapak Ibu ini. Nah, sama jadi nanti di presentasi saya simulasinya akan kita sampaikan Bapak Ibu, misalkan di nilai upaya refleksi ini ada 3 pilihan, berarti nanti kalau paling atas kita anggap nanti kita buat simulasi nilainya 1, kemudian yang kedua itu nilainya 2, yang paling bawah nilainya 3, seperti itu. Nanti kita akan bisa lihat hasil nilai akhirnya. Itu. Jadi ini nggih Bapak Ibu. Nah, sebelum ini saya izin akan masuk di ini Bapak Ibu di apa namanya? Untuk share screen yang Excel-nya Bapak Ibu nggih. Jadi saya share screen tabelnya Bapak Ibu biar panjenengan nanti bisa. Nah, ini. Oke, sebentar saya tutupnya. Sudah tampil Bapak Ibu? Ya. Ini simulasi saja Bapak Ibu.
ini dari hasil simulasi yang kita laksanakan di tahun lalu. Jadi tahun ini belum simulasi. Kalau tahun lalu kita bisa simulasi karena apa, Bapak Ibu? Penilaiannya itu terbagi menjadi 2 periode. Jadi Januari sampai Juni, kemudian Juli sampai Desember. Sehingga kita bisa simulasikan, ya, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini langkah mudah kita untuk menentukan sebenarnya kepala sekolah itu mau kita beri nilai apa. Kemudian nilainya itu nanti ekspektasinya baik atau sangat baik, Bapak Ibu. Oke, jadi seperti ini gambaran gambaran kasarnya, Bapak Ibu, nggih, dinilai ekspektasinya. Nah, di dokumen tindak lanjut tadi, Bapak Ibu, yang kata-katanya sadar, sadar, sadar tadi, sadar, sadar tantangan, itu kalau sadar tantangan itu di luar kendali, berarti kepala sekolah itu selalu menyalahkan orang lain, Bapak Ibu. Sehingga itu tidak kita pilih. Nah, yang kita pilih yaitu mesti yang di nomor 2, yaitu sadar tantangan berada pada kendali diri. Nah, sehingga simulasi yang kita pakai di sini nilainya adalah 2 minimal. Di tindak lanjut ini pilih option yang nomor 2, kemudian eh, ada yang di nomor 3, Bapak Ibu. Nggih. Karena apa, Bapak Ibu? Kita memakai simulasi seperti ini harapannya eh, untuk menilai kepala sekolah itu tidak ngegas long. Maksudnya apa? Kalau kepala sekolah kita nilai dengan poin 3 semua, Bapak Ibu, nanti nilainya mesti 100. Padahal 82 saja, Bapak Ibu, itu nilainya sudah di atas ekspektasi. Oke, 82 nanti kombinasinya seperti itu sudah di atas ekspektasi. Bapak Ibu bisa mensimulasikan kalau mungkin kurang yakin, nggih. Nilai baik itu di posisi total nilai praktek kinerja itu 40, Bapak Ibu, poinnya. Nggih. Padahal kita di sini kalau nilainya itu di posisi tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut saja 2, maka sudah 67. Nah, harapannya ini adalah eh, berapa kita mau memberikan nilai kepala sekolah, Bapak Ibu, sehingga kita nanti bisa mengeklik di posisi yang tepat. Sehingga kita tidak perlu mengembalikan penilaian itu begitu sudah mendekati penetapan. Oke? Jadi kalau panjenengan mau menilai kepala sekolah misalkan 79, 79 itu nilainya baik, Bapak Ibu, di posisi sesuai ekspektasi, maka di dokumen tindak lanjut nanti panjenengan pilih yang tengah 2, kemudian yang direfleksi tindak lanjut nanti di posisi ini 2, kemudian upaya mempelajari juga 2 dan tindak lanjutnya 2. Nanti nilainya ini kalau 2, ini di 2, 22 ini 67. Tetapi kalau ini 2, kemudian misalkan yang refleksi tindak lanjut di poin satunya itu 3, kemudian poin 2-nya itu 2 dan poin 3-nya 3, maka nilainya akan menjadi 82. Jadi begini Bapak Ibu, teman-teman semua, harapannya misalkan kepala sekolah binaan kita mau kita berikan nilai 77, itu sudah sesuai ekspektasi atau nilainya baik, berarti nanti kita ngeklik tindak lanjut nilainya 2, dan direfleksi tindak lanjut nanti kita pilih 3, 2, 2. Seperti itu Bapak Ibu. Nggih. Ini mudahnya seperti itu. Dan ini tabel simulasi ini sudah kami tempelkan di drive di materi. Ini yang untuk eh, tugas kita sebagai tim kerja, Bapak Ibu. Saya stop screen dulu. Nanti saya lanjutkan di kepala sekolah sebagai eh, ini Bapak Ibu, sebagai pegawai. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, di sini ini kita mengalami
trouble dan kemacetan Bapak Ibu bukan karena kemacetan itu kesalahan pada perangkat kita ataupun pada ruang GTK kita Bapak Ibu, tetapi kita sudah dari awal membuat perencanaan, ya, kita dari awal membuat perencanaan kinerja, kemudian perencanaan itu sudah kita eh, buat Bapak Ibu, ya, sudah kita buat. Nah, perencanaan sudah kita buat, kemudian kita juga setiap hari membuka platform pengawas sebagai pegawai, tetapi kondisinya masih diperiksa Bapak Ibu. Ya. Apa penyebabnya? Nah, sekarang di sini Bapak Ibu kita itu sebagai pegawai. Nah, karena sebagai pegawai maka tim kerja penilai kita itu adalah Bapak Ibu Kasih dan Kasubag. Itu tim kerjanya. Tetapi pemberi nilai nanti adalah kepala cabang dinas. Nah, macetnya ada di sini Bapak Ibu, nggih. Macetnya ada di sini. Di beberapa daerah, di beberapa Cabdin, itu tim kerja sudah jalan Bapak Ibu, sudah mengirim perencanaan itu ke Kacabdin. Tetapi dari Bapak Ibu Kacabdin belum ngeklik, sehingga posisinya kita masih diperiksa. Mudah-mudahan di hari ini nanti, karena mungkin di dalam room ini ada yang ikut dari tim kerja, walaupun mungkin tim kerja, tapi karena membawa akunnya Kacabdin, sehingga bisa mengeklik menyetujui perencanaan kinerja pengawas. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Materi yang kita berikan di hari ini Bapak Ibu sudah ada semua nggih sebenarnya. Kita hanya merefresh dan banyak pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu. Karena apa tadi disampaikan mungkin di depan oleh Bu Retna, saat ini pengelolaan kinerja itu sangat mudah. Dalam arti kata eh, tim kerja dalam menilainya tinggal ngeklik. Itu yang kemudahannya. Kemudian yang kedua, nanti dokumen pengembangan kompetensi tidak perlu di-upload sertifikatnya. Walaupun banyak sertifikat, nanti nguploadnya di indeks pegawai saja Bapak Ibu, di e-master biar indeks pegawai panjenengan, IPK panjenengan nanti nilainya 95 ataupun 100. Nanti sertifikatnya di-upload di sana. Nah, dari materi ini Bapak Ibu yang saya tampilkan ini, nanti panjenengan bisa masuk ke drive-nya, kemudian bisa ambil nggih. Ini saya akan menyampaikan nanti di dokumen akuntabilitas itu hanya dua Bapak Ibu. Dokumen akuntabilitas hanya dua. Yang satu yaitu dokumen perencanaan. Kebetulan di sini itu ada di nomor depannya 4 Bapak Ibu. Jadi contoh dokumen perencanaan itu ada di nomor 4. Kemudian yang kedua yaitu dokumen laporan hasil akhir kegiatan. Itu ada di nomor 12. Saya berikan nomor itu Bapak Ibu biar mungkin panjenengan nanti kalau kalau mempelajarinya urut dari awal. Jadi lebih enak. Nggih, nanti kita bahas itu juga. Mudah-mudahan itu menjadi pertanyaan panjenengan sehingga di sini saya nggak perlu menjelaskan tapi nanti pas saat panjenengan eh, panjenengan bertanya begitu, nggih. Jadi dokumen perencanaan modelnya seperti apa Bapak Ibu? Panjenengan buka yang nomor 4 itu dan kemudian model dokumen laporan hasil kegiatan seperti apa itu di nomor 12. Sebenarnya sangat-sangat sederhana Bapak Ibu, tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu pakai AI Bapak Ibu, asal kita bekerja setiap hari, mengunjungi sekolah itu kita dokumentasikan. Nah, dokumen itu nanti yang kita kumpulkan. Nggih. Karena saya dengar di beberapa Cabdin itu mintanya aneh-aneh Bapak Ibu. Bapak Ibu pengawas harus mengumpulkan dokumen A, dokumen B, dokumen C di setiap bulannya. Waduh,
Untung yang diperintah bukan saya, Bapak Ibu, nggih. Untung yang diperintah itu teman saya. Teman saya itu sini menggerutu, wae. Korwasku lho Pak, ngene ngene ngene. Nah, ya monggo mudah-mudahan setelah kita belajar bersama siang ini, panjenengan bisa menunjukkan hal yang seharusnya dikerjakan. Jadi bukan kata-katanya, bukan karpe korwase piye, tetapi ini sesuai dengan Perdirjen 4831 Bapak Ibu. Oke. Tuh. Eh, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Terlalu lama parkir di sini ya. Nah, rentetan kita Bapak Ibu di plotting kita itu masih berhenti di nomor 3 Bapak Ibu, yaitu perencanaan. Karena tadi yang saya berikan masih diperiksa. Mudah-mudahan nanti bisa eh, langsung melaksanakan. Khususnya kalau nggak salah tadi Bu Retna, tim kerja Sabdin Jember ada yang di dalam room ini, nanti bisa eh, mengeklik punya teman-teman pengawas Jember begitu. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ini hal yang biasa tadi yang kita sampaikan. Ini Bapak Ibu. Jadi panjenengan nanti melakukan praktek kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, kemudian menilai perilaku kerja dan dokumen akuntabilitas. Jadi yang dinilai nanti hanya praktek kinerja dan perilaku kerja. Kemudian pengembangan kompetensi itu hasil dari refleksi kompetensi yang sudah panjenengan kerjakan. Refleksinya minta apa begitu untuk pengembangan kompetensi. Dan yang terakhir, dokumen akuntabilitas yang hanya 2 tadi Bapak Ibu, itu sebenarnya hanya ditunjukkan ke kepala cabang dinas kita dan tim kerjanya. Mohon maaf, ditunjukkan. Nggih. Jadi iki lho garapanku, iki lho wis tak garap, dokumennya ini. Nah, ngoten. Ditunjukkan, nggih, nggih. Ini Bapak Ibu praktek kinerja kita untuk dampingan sekolahan, yang ini untuk diri kita sendiri. Karena kita kemarin di perencanaan sudah memilih 3 sekolah itu dengan eh, prioritas utama, kemudian prioritas menengah, dan prioritas akhir. Ini diambil dari rapat pendidikannya Bapak Ibu. Biasanya nanti di situ sekolah dengan plat merah, sekolah dengan plat kuning, sekolah dengan plat hijau. Itu di gambar tabel kita Bapak Ibu biar lebih mudah. Yang merah itu prioritas utama, kemudian yang menengah itu kuning, dan yang hijau itu prioritas akhir. Ngoten. Kita lanjut lagi biar cepat materinya, nanti banyak waktu untuk tanya jawab Bapak Ibu. Nggih. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kendala kita apa kita sampaikan di sharing session saat ini. Ini kita itu prihatin terhadap teman-teman yang mestinya mau naik pangkat tetapi belum bisa membuat PAK yang terintegrasi dengan e-kinerja. Karena apa Bapak Ibu? Di Sabdin kita, Sabdin wilayah kita masing-masing itu belum ada PS, pengawas sekolah, yang sudah membuat apa nggih? Membuat PAK. Karena apa? Masih semua diperiksa Bapak Ibu, masih semua diperiksa. Dengan diperiksa itu, maka nah ini Bapak Ibu, nggih. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ini kalau teman-teman bilangnya apa kita itu sakit ya Pak, kok masih diperiksa terus ya, nggak sembuh-sembuh, nggak diobati begitu. Nggih. Sedang diperiksa. Padahal ini tim kerja sudah eh, menilai Bapak Ibu, sudah diskusi dengan para pengawasnya, tetapi kepala cabang dinas belum menyetujui. Nah, bagaimana alurnya nanti akan kita berikan setelah ini. Saya turunkan dulu nih Bapak Ibu, saya stop screen-nya. Ini tampilannya. Oke. Sekarang kita akan share Bapak Ibu yang model untuk bekerjanya Bapak Ibu. Nah,
Ini Bapak Ibu sudah kelihatan nggih? Di posisi tim kerja cabang dinas yang terdiri dari Kasih SMA, Kasih SMK, dan Kasubag, ada di beberapa daerah yang mungkin pengawas senior, ada beberapa daerah yang diberikan kepada staf. Nggak apa-apa Bapak Ibu, itu mitra kerja kita. Yang penting seperti itu. Ini di persetujuan sudah sampai pilih ini Bapak Ibu. Jadi setelah kita mengajukan perencanaan dengan 3 sekolahan yang kita pilih tadi, prioritas utama, prioritas menengah, prioritas akhir, ini tugas daripada tim kerja ini mengajukan Bapak Ibu, mengajukan. Jadi mengajukan perencanaan, kalau disetujui maka dicentang yang sebelah sini, kalau dikembalikan arahkan untuk revisi. Ini. Ini yang jadi begini. Di diskusi ini Bapak Ibu misalkan di sekolah binaan dampingan panjenengan itu mesti ada 3 pilihan sekolah. Sekolah sing apik, sekolah sing sedeng, sekolah sing gak jelas. Nah, dari 3 itu mesti panjenengan pilih semua. Nah, jika menurut cabang dinas, menurut tim kerja dan menurut Kacabdin, ini ada sekolah yang menjadi prioritas perlu dampingan, sehingga pilihan panjenengan itu tidak disetujui, maka tim kerja akan mengarahkan pilihannya pada revisi ini Bapak Ibu. Sehingga di dashboard notifikasi panjenengan harus mengubah eh, perencanaan sekolah yang didampingi. Ini. Oke, setelah itu kirim, maka nanti kita lanjutkan pada tugas daripada kepala dinas. Nah, ini Bapak Ibu. Setelah tim kerja tadi mengajukan, maka kepala dinas akan menyetujui. Klik setuju. Setelah setuju, maka seperti ini. Perencanaan berhasil disetujui. Otomatis dashboard panjenengan bukan diperiksa, sedang diperiksa. Ini sudah sembuh Bapak Ibu, panjenengan sudah bisa melaksanakan observasi, sudah bisa melaksanakan tindak lanjut, bisa melaksanakan segalanya. Oke. Ini teman-teman terus terang takut Bapak Ibu kata-katanya, padahal namanya aplikasi ini kalau nggak cocok ya dikembalikan lagi, bisa diturunkan statusnya Bapak Ibu, nggak apa-apa, nggak usah takut. Nah, di tahap pelaksanaan kita sebagai pegawai ini Bapak Ibu, setelah Kacabdin kita menyetujui, maka dashboard kita berubah seperti ini, dashboard kita berubah seperti ini. Oke, praktek kerja, praktek kinerja itu lakukan. Kemudian perilaku kerja lakukan. Kemudian pengembangan kompetensi lakukan. Nah, yang beda Bapak Ibu itu pelaksanaan tugas. Itu selengkapnya. Pelaksanaan tugas itu nanti isinya komentar Bapak Ibu. Isinya komentar itu. Nggih. Isinya komentar, komentar waktu pendampingan. Nanti itu kita bahas selanjutnya saja Bapak Ibu biar mungkin mudah, apalagi nanti kalau di sini ada yang mau mencoba Bapak Ibu. Ini ada tim yang bisa mencoba, mau berbagi, mau share screen, nanti lebih enak. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Pak Ali Herman, Nggih. mohon izin Ibu Kabit mau bergabung, Oke, Bu Retno. siap, siap, siap. Saya turun dulu. Terima kasih. Oke, Mohon monggo. izin teman-teman, Lanjut. Pak Ali, karena kita kondisional ya. Siap. Selamat datang Ibu Eti Prawesti. Kita tadi sudah mengawali Ibu mulai dari pemaparan materi pengelolaan kinerja, jadi sampai di pengawas sebagai pegawai dengan kondisi dashboardnya di tim kerjanya Capdin. Baik Bapak Ibu, mari kita simak bersama sambutan arahan dari Ibu Kabid PGTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Eti Prawesti, MSI, dipersilahkan. Ibu Eti masih di off?
Inggih. Monggo Ibu. Pak Sam, Ibu Eti masih kondisi di off mikrofonnya. Wes. Tapi sudah masuk ya? Kita tunggu Bu ya. Inggih. Oke. Assalamualaikum. Iya, Mbak. Sepertinya terpental lagi beliau, Pak Sam. Masih direm, Bu. Oh, masih di. Selamat datang Ibu Eti. Mohon berkenan untuk menyampaikan sambutan dan arahan. Iya Bu, baru kontak tadi siapa? Asisten beliau kok belum nyambung ya. Mungkin masih mencari tempat Pak Sam. Selamat datang Ibu Eti. Mohon Ibu berkenan untuk memberikan arahan kepada pengawas-pengawas hebat di Jawa Timur, khususnya pengawas SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas SMK. Ini semuanya ya hadir ya, semuanya. SMK semuanya atau Ada yang SMA, bahkan ada eselon Ibu dari Capdin. pengurus saja apa yang MK apa pengawasnya? Pengawasnya di MKPS. SMK dan ternyata SMA, bahkan ada eselon dari Capdin, tim kerja Ibu yang menyimak acara ini. Oh. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu secara online. Semoga Bapak Ibu semua sehat semua ya. Amin. Amin. Alhamdulillah Ibu. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini walaupun secara online, tapi yang penting intinya apa yang kita bahas di kegiatan ini, harapan kami Bapak Ibu semua bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar, dengan sesuai dengan tujuan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan ini. Yang kedua, mungkin lama ya tidak bertemu dengan para pengawas ini ya. Tahun 2024 kemarin kita 1 atau 2 kali ketemu. Ini tahun 2025 ini baru 1 kali ini ketemu secara online. Kemarin Pak Sam menyampaikan ke saya katanya kepengurusannya mau habis ya. Sudah Bu, sampai habis Desember 2024 kemarin. Kami ini melanjutkan tugas. Oh, itu mau habis. Nah, senyampang itu monggo nanti Bapak Ibu ke
keinginannya kapan. Nanti kalau saya menyampaikan nanti karena ini banyak agenda yang harus kita laksanakan. Mungkin Bapak Ibu berencana kapan, monggo nanti ada pilihan menyelenggarakan untuk rapat bersama di kantor kapan kita siap gitu loh. Nggih. Yang pengurus mungkin nyampaikan ke kami. Bapak Ibu terkait dengan beberapa kebijakan yang baru dari Kemendikdasmen, mohon para pengawas ini merupakan garda terdepan bagi informasi-informasi yang baru atau peraturan-peraturan yang baru, kebijakan-kebijakan baru dari pusat maupun di provinsi. Para pengawas sebagai pendamping tentunya harus lebih paham, lebih bisa berkomunikasi, berkolaborasi, bagaimana mendampingi sekolahnya di wilayah masing-masing untuk bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan itu dengan baik, dengan lancar. Dari kebijakan-kebijakan itu harapan kami para pengawas ini lebih sering melakukan mungkin rapat secara online atau sering komunikasi atau bertemu untuk menyamakan persepsi. Mungkin awal ketika tahun pembentukan atau pelantikan pendamping tahun 2024 atau awal tahun 2025 saya lupa. Itu kan setelah itu kita kumpulkan pengawas yang baru untuk bisa menyamakan persepsi dan bergabung dengan pengawas-pengawas yang lama. Sehingga sudah tidak ada gap lagi antara pengawas baru dengan pengawas lama sehingga bisa bersinergi mendampingi sekolah di wilayah masing-masing. Sehingga harapan kami para pengawas yang senior itu bisa memberikan pencerahan atau bisa memberikan semacam bukan pendampingan tapi paling tidak itu pemahaman kepada pengawas yang pendamping yang baru sehingga mereka paham. Kadang-kadang itu mungkin ada perasaan yang tidak enak karena merasa saya ini junior, ini senior. Sehingga tidak ada lagi gap antara senior dan junior. Paling tidak kita bersinergi, Bapak Ibu bersinergi untuk satu tujuan. Satu tujuan karena apa? Karena sebelum kita melantik beberapa pendamping kemarin yang banyak itu, kan banyak wilayah-wilayah yang kekurangan pengawas atau pendamping. Sehingga dengan bertambahnya pendamping itu harapan kami sudah tercukupi di wilayah Bapak Ibu semua, di wilayah masing-masing, sehingga harus satu tujuan, satu kata, dan satu arah, sehingga kebijakan apa-apa yang dari pusat maupun dari provinsi bisa dilaksanakan dengan baik. Tentunya kalau kita melaksanakan kebijakan dari pusat maupun dari daerah, tentunya harus ada persamaan persepsi. Siapa yang bisa melaksanakan persamaan persepsi, kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini secara daring untuk bagaimana menyamakan persepsi dari seluruh pendamping di wilayah masing-masing. Harus ada perencanaan apa Bapak Ibu para MKPS ini bisa ada perencanaan dalam melangkah ke depan atau sehingga ada semacam guidance atau semacam pegangan kita bersama apa yang pertama terutama yang ada kesulitan di lapangan itu apa terkait model pembelajaran mendalam atau mungkin yang kebijakan yang baru itu bagaimana itu harus ada perencanaan yang jelas Bapak Ibu sehingga di lapangan nanti tidak ada kebingungan, tidak ada kebingungan dan semua sama.
Jadi apa yang sudah kita sepakati bersama, apa yang sudah kita laksanakan itu harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan dari pusat dan provinsi. Itu harapan kami Bapak Ibu, sehingga eh, seluruh pendamping ini punya persamaan persepsi, persamaan pemahaman yang satu tujuan dan satu eh, kesepakatan yang sama dalam menjalankan atau mendampingi sekolah di wilayahnya masing-masing. Itu harapan kami. Jadi harapan kami dengan sering berkumpulnya secara online itu harus ada tahapan-tahapan atau perencanaan yang jelas untuk kita bisa melaksanakan pendampingan di wilayahnya masing-masing. Itu harapan kami Bapak Ibu. Karena apa? Karena kan banyak informasi-informasi yang baru, tetapi kita belum memahami secara mendalam. Dari pembelajaran mendalam pun juga masih kita semua belum memahami secara detail apa itu pembelajaran mendalam. Mungkin nanti ada waktu disempatkan untuk kita mengambil salah satu narasumber untuk apa sih itu pembelajaran mendalam, sehingga para pendamping itu bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan arahan, bisa mendampingi sekolah dengan apa yang sudah dilakukan di pusat itu di Kemendikbudrismen, apa itu pembelajaran mendalam, sehingga kita semua satu kata, satu tujuan. Itu terkait dengan pembelajaran mendalam. Banyak kebijakan-kebijakan yang baru yang perlu kita cermati bersama, kita bahas bersama, kebijakan baik terkait dengan tenaga kependidikan, baik terkait dengan pembelajaran, baik terhadap pengelolaan, sehingga kita semua ada satu kata, kita sudah paham semua. Kalau kita belum paham, kita pahamkan, kita cari informasi yang betul seperti apa. Nah, itu nanti tugas dari para pengawas untuk membuat suatu perencanaan yang jelas, apa yang harus kita lakukan ke depan ini, sehingga para pengawas lebih paham, lebih mendapatkan informasi lebih awal daripada kepala sekolah atau guru-guru di wilayah Bapak Ibu semua. Itu harapan kami Bapak Ibu, jadi mohon bisa dimaksimalkan pertemuan-pertemuan pendamping ini secara online. Karena ini penting, banyak hal yang baru yang harus kita tahu bersama, kita laksanakan bersama, kita kesepakati bersama, sehingga semua bisa dimudahkan untuk dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Itu Bapak Ibu beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Monggo nanti kalau ke tempat saya apa-apa yang akan dibahas kapan-kapan atau jadwal atau bukan grand design ya, beberapa kegiatan ke depan itu mungkin sampai satu tahun ini apa aja, sehingga ada terjadwal dan terprogram kegiatan-kegiatan Bapak Ibu semua yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini. Saya lihat ini ada beberapa pengawas yang mendapatkan penghargaan besok di 250 inovator yang baru untuk mendapatkan penghargaan besok di ITS itu. Ada beberapa pengawas yang dapat kok besok itu. Saya lihat itulah. Mungkin yang lain mungkin bisa mengikuti, bisa membuat suatu inovasi di lembaganya atau di wilayahnya masing-masing. Besok ada kegiatan development forum untuk memberikan 250 penghargaan bagi yang mendapatkan nominasi dari 19.721 karya dan 250 yang mendapatkan penghargaan besok itu. Itu nanti masih ada tahapan berikutnya, ada tahapan setelah 250 top edges itu, ada lagi nanti setelah itu 50 top. 50 top nanti turun lagi 25 top. Itu Bapak Ibu. Jadi yang membuat inovasi tidak hanya guru atau kepala sekolah, tapi para pengawas juga ada beberapa yang mendapatkan penghargaan.
tentunya Bapak Ibu semua harus ikut peran serta aktif di dalam membuat suatu inovasi karena ini penting sehingga menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang Bapak Ibu dampingi. Itu Bapak Ibu beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Monggo nanti kalau secara offline mau di kantor silahkan nanti janjian hari apa yang pas untuk kita bahas bersama. Karena banyak hal mungkin yang perlu kita bahas bersama, kita cermati bersama. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eti. Ini tadi kami bahasan sampai ke pengelolaan kinerja pengawas itu sebagai tim pegawai, di mana tim kerjanya adalah Kasih dan Kasubag, kemudian tim penilai tetap di Bapak Kacap. Ini ada beberapa kendala di masing-masing Capdin, terutama di akun Kacap, dan semua masih sedang diperiksa. Mungkin melalui kegiatan ini Ibu bisa nanti ditindaklanjuti. Ya. Monggo nanti permasalahannya apa disampaikan ke kami sehingga kami bisa menindaklanjuti. Itu nggih. Monggo secara tertulis boleh, secara langsung nanti disampaikan kapan ke kami sehingga bisa dibahas bersama di situ. Baik, terima kasih Ibu Eti sudah memberikan penguatan dan pencerahan bagi kami semua. Dan kami sangat berterima kasih jika Ibu berkenan untuk membersamai kami hingga akhir. Tetapi jika Ibu masih ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, mungkin Ibu bisa meninggalkan room ini. Terima kasih Ibu atas kehadiran Ibu yang sudah memotivasi kami semua pengawas-pengawas hebat yang ada di room ini. Terima kasih Ibu. Harus semangat semua. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon maaf tadi agak terjeda untuk kegiatan paparan materi. Masih ada beberapa menit. Pak Ali masih ada di sini. Monggo bisa dilanjut Pak Ali. Masih. Oke, terima kasih. Saya lanjut sedikit saja. Nanti habis ini baru kita berdiskusi. Bapak Ibu, kita sambung dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah dashboard kita nanti Jiwi dari perencanaan yang kita ajukan. Kemudian kita lanjutkan, ini biar sesegera mungkin. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat diskusi persiapan? Bapak Ibu sekalian, ini beda, ini beda. Maksudnya begini. Kalau kita sebagai tim kerja yang kita harus menilai kepala sekolah, maka kita mendampingi kepala sekolah di sekolah. Akan tetapi, jika kita sebagai pegawai, maka pelaksanaan kinerja kita, tahap pelaksanaan, misalkan diskusi kita dengan tim kerja itu ada di kantor Capdin. Karena apa? Karena tim kerjanya adalah Kasih, Bapak Ibu. Jadi kita bertemu dengan Kasih atau Kasubag untuk mendiskusikan diri kita, apa yang kita lakukan sebagai pegawai. Jadi seperti itu. Catatan-catatan yang kita dapat di dampingan di sekolahan, maka kita diskusikan. Jadi khususnya yang didiskusikan adalah tadi Bapak Ibu, yang sekolah prioritas utama, prioritas menengah, dan prioritas akhir. Itu yang kita diskusikan dengan tim kerja cabang dinas. Selanjutnya, Bapak Ibu, pelaksanaannya, jadi di pelaksanaannya Bapak Ibu, nanti dashboardnya seperti ini. Jadi begitu kita mulai pelaksanaan Bapak Ibu, kita di posisi mulai pelaksanaan, kemudian kita lanjut di pada posisi yang terakhir Bapak Ibu di Persani, dokumen akuntabilitas di situ itu kelihatan di situ. Jadi pelaksanaan tugas. Maka apa yang dilaksanakan di situ, jadi yang kita laksanakan ya kita dokumentasikan, berarti seperti itu. Makanya munculnya kalau praktek kinerja itu nanti munculnya setelah dilaksanakan maka disetujui. Perilaku kerja setelah dilaksanakan dinilai disetujui. Pengembangan kompetensi
juga disetujui, tetapi di pelaksanaan tugas kita di dokumen akuntabilitas, maka munculnya adalah pelaksanaan tugas. Kita lanjut lagi. Nah, semua masih sama seperti dashboardnya Bapak Ibu Guru, kecuali yang di pelaksanaan tugas Bapak Ibu. Apa itu? Centang isinya. Nggih. Jadi diskusi kita nanti sama tim kerja di cabang dinas, maka dicentang-centang-centang begitu. Apa yang dicentang? Nah, ya kita turunkan ke bawah saja Bapak Ibu. Ini adalah panduannya, nggih. Ini adalah panduannya. Nah, dialog kerja di persiapan ini pengawas sekolah dengan tim kerja ini Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca sendiri nggih. Di drive sudah ada di paling kanan. Itu yang buku saku Bapak Ibu, tetapi yang terbitan April 2025. Jadi ada 2 buku saku Bapak Ibu yang terbit di Januari dan terbit di April. Di April itu lebih lengkap. Yang di Januari itu hanya 80 halaman, kalau yang di bulan April 2024 itu 92 halaman kalau nggak salah. Jadi lebih jelas, penjelasannya lebih jelas begitu prinsipnya itu. Oke. Ini Bapak Ibu catatan-catatan yang dibuat oleh pengawas Bapak Ibu. Jadi dokumen akuntabilitas yang dibuat catatan selama diskusi itu ada 8 poin Bapak Ibu. Itu sebutkan minimal 3 tantangan. Mohon maaf mungkin tidak stabil nggih sinyalnya. Oke. Yang pertama itu sebutkan minimal 3 tantangan. Nah, kebetulan Bapak Ibu di buku saku ini sudah ada contoh-contohnya. Nanti kita tinggal merekayasa, merenovasi, kita sesuaikan dengan kondisi kita. Di sini sudah jelas semua nih Bapak Ibu. Ada 8. Oke. Tantangan-tantangannya dituliskan Bapak Ibu. Kemudian isu yang penting untuk fokus pendampingan seperti ini. Di sini memang tertulisnya SD, tapi nanti disesuaikan. Oke, setelah selesai, maka akan muncul seperti ini. Kita lanjut yang paling terakhir saja, Bapak Ibu, biar kelihatan seperti apa nanti isi dokumen-dokumennya. Dalam diskusi, panjenengan nanti mengisi ini dengan tim. Nah, kemungkinan Bapak Ibu, mohon maaf kemungkinannya kita yang kasih-kasih itu nggak sempat Bapak Ibu. Sehingga biasanya kita suruh ngisi langsung di OK. Wih biasanya Bapak Ibu. Kalau di Cabdin saya, mungkin di Cabdin Bapak Ibu beda. Apalagi di Cabdinnya Bu Retna di Jember mungkin lebih rigid lagi nggih. Lebih ini. Lebih dicermati benar-benar begitu prinsipnya. Nah, ini dokumen yang dikumpulkan Bapak Ibu, komentar-komentar ini sebenarnya. Ini catatan-catatan ini Bapak Ibu bisa panjenengan pirsani nggih. Di situ pengalaman yang paling mengesankan apa diketik, ditulis. Kemudian pengalaman yang paling sulit. Sampai terakhir upaya yang dilakukan. Ini ada 8. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Karena ini nanti mungkin kita di pertemuan berikutnya begitu kita sudah melaksanakan ini dan banyak kendala, nanti akan kami diskusikan lagi. Ini contohnya. Buku saku ada di Drive, Bapak Ibu sekalian, bisa panjenengan download bersama dengan materinya. Oke, kemudian saya turunkan sedikit, saya ambil kembali Bapak Ibu yang contoh untuk ini, untuk apa namanya, untuk dokumen perencanaan Bapak Ibu, biar kita sebentar masih loading. Nah, ini Bapak Ibu, sebentar nggih, ini nanti kita sepintas saja dokumen perencanaan apa yang diminta di dokumen perencanaan Bapak Ibu. Dokumen perencanaan hanya seperti ini Bapak Ibu. Kita bilang hanya ini yang perlu dibuat di dokumen perencanaan Bapak Ibu. Urutan prioritas sekolah,
kemudian nama satuan pendidikan, metode dan strategi pendampingan, kemudian deskripsi pertimbangan kebutuhan yang mendasar, dan yang terakhir adalah target yang ingin dicapai. Jadi bentuknya hanya seperti ini Bapak Ibu. Contoh dokumen rencana pendampingan. Oke. Sesederhana ini Bapak Ibu, kalau mau diberi halaman sampul, diberi pengesahan, hanya semacam ini dan sesederhana ini. Tapi memang kadang sebagai senior gak ngangel-ngangel junior gak kita kerengi ngoten seperti itu, nggih. Jadi seperti ini. Ini ya hanya seperti itu Bapak, nggak sulit sebenarnya kalau kita mau melihat dan menuruti yang ini. Tetapi yang sulit biasanya menuruti kemauan jalan itu ugal-ugalan ya, seperti itu. Jadi hanya prioritas satuan pendidikan, strategi pendampingan, metode pendampingan, deskripsi kebutuhan dan target. Ini juga sudah saya ada di. Nah, kemudian yang berikutnya satu lagi yang ini laporan hasil akhir nanti Bapak Ibu kita sampaikan sebelum kita tanya jawab, nggih. Di laporan hasil akhir juga hanya semacam ini Bapak Ibu yang diminta. Laporan hasil akhir pendampingan ini adalah pendampingan 4 siklus. Ini dokumen akuntabilitasnya, nggih. Apa yang dibuat? Satu, membuat perbandingan deskripsi kondisi komitmen perubahan kepala sekolah sebelum dan sesudah pelaksanaan pendampingan. Kemudian membuat catatan evaluasi. Yang ketiga, menyusun laporan pendampingan dapat dibuat berdasarkan. Sebentar kita geser ya. Nah, seperti ini laporannya Bapak Ibu. Ini laporan akhir daripada dokumen akuntabilitas. Jadi yang tadi dokumen perencanaan, yang ini dokumen hasil laporan pendampingan. Apa yang perlu muncul Bapak Ibu? Jadi di transformasi komitmen perubahannya, kondisi sebelum didampingi, jadi kondisi di awal, kemudian begitu sudah diberikan treatment dari observasi, tindak lanjut, refleksi tindak lanjut, maka kondisi terakhir sekolah dampingan kita seperti apa. Nah, catatan evaluasinya seperti apa. Oke? Hanya bentuk tabel saja seperti ini Bapak Ibu, di sekolah prioritas tadi Bapak Ibu, prioritas utama, prioritas menengah, dan prioritas akhir itu disimpulkan nanti. Hanya semacam ini, kemudian diberi komentar setelah itu. Ini yang bawahnya Bapak Ibu. Masih ada sedikit ini di bawah ini. Kita lanjut sedikit. Nah, keterangan warna ini adalah warna sekolah Bapak Ibu. Dari 3 sekolah yang kita pilih itu. Dan sebenarnya hanya 1 sekolah Bapak Ibu yang dibuat laporan. Nah, ini yang kedua adalah rekomendasinya. Jadi prioritas utama itu apa rekomendasinya, kemudian prioritas menengah apa, dan prioritas akhir itu apa. Oke, Bapak Ibu, langkah berikutnya seperti ini, dan dokumen-dokumen ini sebenarnya nanti hanya ditunjukkan kepada tim kerja dan kepala cabang dinas. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya presentasikan. Monggo kalau ada diskusi, nanti kita diskusikan. Saya izin stop screen dulu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Ali. Sudah ada pencerahan ya Bapak Ibu ya, bahwa tugas kita itu pengawas itu sebagai pegawai dan tim kerja. Nah ini di beberapa kabupaten, kita sebagai pegawai macetnya di mana? Kalau tim kerja, ini bedanya di tim kerja pengawas, di tim kerjanya Capdin, sebatas mengapprove gitu ya. Lanjutan tahap berikutnya itu ke akun Kacap. Nah disinilah yang Kacap mungkin belum membuka, sehingga status kita yang ada di ruang GTK sedang diperiksa. Beda dengan kita sebagai pegawai, itu
kita bisa lanjut, baru nanti di penilaian, di tahap terakhir, penilaian kita baru kirim ke Kacap yang akan mengapprove, melanjutkan ke Kadisdik. Begitu ya Pak Ali ya. Jadi nanti macetnya di mana nanti bisa kita sampaikan nanti melalui forum MKPS karena rata-rata di sana. Oke, terima kasih Pak Ali. Bapak Ibu, setelah kegiatan ini kita masih ada diskusi ya, mengingat ini 14.30, kita tadi sudah agak potong 5 menit. Nanti kita ada diskusi sekitar 20 sampai 25 menit, yaitu menyampaikan beberapa jawaban dari diskusi kita, dari pertanyaan-pertanyaan sudah dikirim di ruang SID, kemudian dengan di raise hand. Saya panggil dulu teman saya yang luar biasa, ini akan memoderatori acara hari ini, Bu Lis, menyimak? Ya, siap, Bu Retna. Monggo Bu Lis, saya dibantu untuk memandu acara ini untuk pertanyaan. Kami punya waktu 25 menit ya Bu Lis, monggo silakan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Retna ya. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Ketua MKPS beserta pengurus dan Bapak Ibu semua yang saya hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber hebat kita, Bapak Ali Suherman, yang telah menyampaikan paparan yang sangat informatif dan lengkap. Mohon izin saya berpantun dulu Bapak Ibu ya. Paparan sudah tuntas disampaikan, ilmu dan wawasan pun kita dapati. Kini dunia buka percakapan, silakan Bapak Ibu, mari kita diskusi. Oke Bapak Ibu, saya Sulistiani, pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan. Mohon izin bersamai Bapak Ibu selama 20-25 menit ke depan. Mari kita gunakan ruang dialog ini untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau mungkin berbagi praktek baik dan tantangan yang dialami di lapangan terkait dengan pengolahan kinerja pengawas sekolah, baik sebagai pegawai maupun sebagai tim penilai kinerja kepala sekolah. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan teknis diskusi Bapak Ibu ya. Yang pertama, pertanyaan dapat disampaikan dengan menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Bapak Ibu bisa mengetik di kolom chat dengan format nama, capdin pertanyaan, dan Bapak Ibu juga bisa mengisi di SID juga. Mohon pertanyaan difokuskan pada substansi dan disampaikan dengan jelas, ringkas, dan relevan dengan tema diskusi. Oke, Bapak Ibu, untuk memulai sesi ini saya persilakan kepada Bapak Ibu yang sudah raise hand untuk menyampaikan. Ini sudah ada, tadi ada ya, Bu Hasnah, ada Bu Hasnah. Pak Ali, ini langsung saja Pak Ali ya. Oke, Pak Ali. Pak Ali, nanti kita tiga ya Pak Ali ya. Jadi nanti kita 3 pertanyaan. Ini sudah ada Bu Hasnah, kemudian sudah di SID juga ada. Kemudian nanti mungkin ada teman kita juga yang akan menyusul untuk raise hand. Untuk sementara silakan Bu Hasnah. Baik, suara saya terdengar Bapak Ibu? Dengar, Bu Hasnah. Terdengar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh Pak Ali Suherman tadi. Pertama, masalah pilihan 3 satuan pendidikan, Bapak. Ketika kami dulu, saya Bu Hasnah dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Bu Hasnah. Iya, Sidoarjo. Nah, ketika kami dulu di Sidoarjo bersama-sama mengisi ruang GTK untuk pengelolaan kinerja kami sebagai pegawai. Nah, ini kami disarankan sama Pak Korwas untuk pilihan 3 satuan pendidikan itu yang penting terdekat dengan kantor atau kepala sekolahnya enak diajak ngobrol gitu loh Pak. Ternyata Bapak iya. Nah, kebetulan yang enak diajak ngobrol itu yang saya pilih 3-3-nya.
SMKPK Bapak. Oh, J, Dan memang J. termasuk prioritas akhir semua. Nah, Iya, setelah tadi Pak Herman menyampaikan kok ada kombinasi antara utama, iya, akhir, dan menengah. Nah, ini betul. gimana Pak solusinya? Apakah harus saya edit atau seperti apa? Itu yang pertama dulu Pak Herman. Kemudian Nggih, yang kedua, dengan kedatangan 3 pengawas SMK baru di Kabupaten Sidoarjo, yang dulu ketika saya mengisi di pengelolaan kinerja ruang GTK itu ada 17 sekolah Bapak. Nah, nggih, sekarang tinggal 12 dan memang sekolahnya ada yang berbeda. Nah, gitu loh Bapak, ada yang nggih. sekolah baru gitu maksudnya. Apakah juga nanti kami harus mengerjakan ulang karena apa? Saya tidak bisa ngecek karena belum di-approve Bapak. Oke, nggih, Ya, jadi nggih, apa yang terjadi di ruang GTK, pengelolaan kinerja saya sebagai pegawai, itu ternyata saya tidak bisa melakukan banyak hal gitu kan. Karena nggih. yang muncul masih diperiksa gitu. Iya, Baik, yang terakhir Pak Herman. nggih, Terus terang karena merasa bertanggung jawab gitu Pak ya terhadap apa yang saya lakukan. Dari indikator yang saya pilih Pak, saya untuk indikator 1.2 pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, ini nggih. saya memilih 5 kegiatan dan Nggih. 1, 2, 3, 4 itu sudah saya lakukan Pak di sekolah. Oke, nggih, Ternyata tidak apa ya, tidak saya gunakan Pak ya, karena memang tim kinerja saya belum merespon gitu kan. iya, Nah, nggih. makanya saya hentikan nih Pak. Waduh, saya cek terus kok masih diperiksa. Oh ya sudah deh, ini kan masih bulan pertengahan tahun gitu. Akhirnya kegiatan kelima tidak saya laksanakan Bapak. Nggih, nggih, Itu nggih. saja sih. Mohon pencerahannya Pak Herman. Matur Terima suwun. kasih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pak Ali mungkin langsung bisa dijawab Oke, saja sehingga siap. 1 pertanyaan, 2 pertanyaan, 3 pertanyaan ini Selesai. langsung clear Oke, gitu. Oke, nggih, silakan Pak Ali. nggih. Nggih, matur suwun Bu Hasna dari Sabdin Sidoarjo nggih. Eh, nggak apa-apa Bu Hasna kalau memang Pak Korwas sudah menyarankan seperti itu dan saat ini sudah sampai diperiksa tidak usah dikembalikan. Jadi di tahun pertama ini nggak apa-apa yang kita laksanakan itu. Begitu prinsipnya itu. Karena kita itu memang berkelanjutan. Ini kan eh, apa nggih? Tugas kita itu sebenarnya kita harus cari prioritas utama kemudian menengah dan akhir. Tetapi kalau disepakati seperti itu pun juga nggak masalah. Jadi wis penake piye ngoten mon. Prinsipnya penake piye. Tetapi memang harusnya semua walaupun walaupun pilih 3, tetapi itu semua 3 itu harapannya memang tadi yang kita sampaikan. Jadi prioritas eh, utama, kemudian menengah dan akhir itu 3. Nah, 3 itu kan berarti misalkan di prioritas pertama ada 3 sekolah, ada 4 sekolah, nah seperti itu. Nanti akan menjadi seperti itu harapannya. Jadi kita mengelompokkan berdasarkan komitmen perubahan kepala sekolah dan sebagainya. Nggih, dari awal kita kan sudah memang memetakan seperti itu. Kemudian dipetakan juga pakai rapat pendidikan. Kalau sudah sampai seperti ini, biar saja nggak apa-apa, karena kita sudah di tengah jalan. Kalau dikembalikan lagi nanti juga panjenengan merubah lagi sekolah sasaran dan sebagainya, ya sudah dilanjut saja. Eh, Toh yang penting nanti Kacep bisa memberikan nilai ke panjenengan, panjenengan dapat nilai kinerja dan bisa membuat pak akhir. Itu saja prinsipnya. Kan ngoten, nggih. Jangan dipersulit Bu Hasna. Mungkin itu saja. Dari sekian pertanyaan langsung dijawab. Yang mudah yang mana yang dilakukan. Jangan mencari kesulitan. Oke, oke. Mungkin ngoten. Ngoten Bu Sulis. Nggih, nggih. Oke, Iya. terima kasih Pak Ali. Nggih. Selanjutnya adalah dari Bu Siti Hani Zubaidah. Silakan Bu Siti Hani, pertanyaan singkat, jelas, padat. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu Sulistiani, Bu Retna, dan juga Pak Ali. Saya Hani dari Capdin wilayah Kota Malang. Nah, saya ini pengawas baru Bapak Ibu. Dan karena pengawas baru, sehingga untuk ruang GTK kami itu masih di guru SMK Belajar ID. Betul, Pada betul. saat Dipisah kami menjadi 2. menilai sebagai tim kerja.
Nah, Iya, pada saat kami sebagai nggih. pegawai, maka ruang GTK kami ada di Dinas Belajar ID. Nah, apakah kami bisa mengajukan permohonan mungkin melalui Pak Ali atau siapa senior kami ya? Mungkin di tahun depan itu mungkin apakah mungkin kalau disatukan di Dinas Belajar ID itu yang pertama. Yang kedua kami berbagi praktik baik. Eh, Ternyata apabila kepala sekolah itu baru, operatornya juga baru, kemudian semuanya serba baru di sebuah sekolah, ternyata tidak lupa mungkin emailnya atau akun ruang belajarnya serta password dan semuanya, ternyata kita bisa mengajukan ke kapten di kota atau kabupaten masing-masing dan proses itu memakan waktu sekitar 3 minggu kemarin itu berbagi praktek baiknya. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Sulis, Pak Ali. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Pak Ali, langsung saja. Nggih, Bu Oke. Sulis. Siap, saya jawab Bu Hani dari Malang ya. Nggih, Bun, ini kita masih karena panjenengan secara administrasi dan lain sebagainya memang masih dipisah, termasuk TPG panjenengan juga masih guru, khusus yang baru, Bapak Ibu. Ini masih ada 2 platform yang sebagai pegawai masih di guru, kemudian sebagai tim kerja itu sudah masuk di cabang dinas. Insya Allah nanti di bulan Juli itu kita minta ke GTK untuk statusnya diperjelas. Jadi kemarin memang dari kementerian dan direktorat ada yang khusus untuk pencairan TPP ini, TPG, ngapunten, itu di sana tertulis 200 sekian pengawas baru yang dari Jawa Timur memang statusnya masih guru. Jadi belum disamakan ke belum SK baru. Ini nggak tahu nanti langsung kita yang menyesuaikan ke guru pengawas ini ataupun mungkin panjenengan yang di posisi guru menjadi pengawas. Ini masih menjadi bahasan. Jadi sabar nih, sabar Bu, sabar sabar mawon. 2 aplikasi nggak apa-apa. Seperti tadi, yang mana yang bisa dilaksanakan ya dilaksanakan dulu, sampun. Tidak usah menunggu. Kalau yang bisa dilaksanakan, laksanakan. Kalau mungkin memang nggak bisa secara pendampingan di sekolah, kita catat dulu. Kita dokumentasikan dengan foto. Nanti pas aplikasi dibuka, kita masukkan, kita entry. Mungkin itu jalan tengahnya nih, saat ini. Karena memang ada pengawas baru kebetulan tidak di tahun ajaran tidak di tahun anggaran baru, masuknya di bulan Maret. Ngaten. Mungkin itu Bu Zubaidah nggih, Bu Zubaidah nggih. Oke, terima kasih Pak Ali. Bagaimana Bu Siti Hani? Sudah ya? Terima kasih Bu, kami menunggu dan Ya, oke. Pak Ali, ini selanjutnya ada Pak Gatot. Oke. Pak Gatot, silakan Pak Gatot. Oke, monggo. Langsung saja. Terima kasih. Saya Bu, Nggih, Probolinggo. Monggo. Nggih, ngapunten. Tadi itu kalau keterkaitannya dengan sebagai pegawai tadi ya, kan ini selama ini sampai ini sudah mau masuk bulan Juli kan masih periksa-periksa sakit Pak, sakit. Terus kemudian nanti terkaitannya dengan pelaporan untuk apa itu? Untuk siklus-siklusnya itu. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua gini Pak, kalau kami nanti sebagai tim kerja ya, dan sekolah itu kepala sekolah pensiun, nah itu gimana itu Pak? Kemudian dengan yang baru itu. Saya punya binaan begitu, jadi ini bulan Juli itu ada yang pensiun. Nah, kemudian nanti ada yang baru. Nah, yang lama itu apa sudah masih mau dilanjutkan? Saya tanya kepala sekolahnya, terserah sampean Pak, ini saya sudah dapat SK pensiun, sudah ada masuk, nah begitu. Kan kayak sudah tidak diperlukan lah begitu untuk yang pensiun ya. Kemudian kalau yang baru, nah ini kan nanti prosesnya, nah bagaimana, nah itu. Apa ya separuh atau bagaimana? Begitu, ngapunten Pak, nggih. Siap Pak Gatot. Terima kasih. Saya siap nggih Bu Sulis nggih yang dari Pak Gatot Sabdin Probolinggo. Pak Gatot untuk siklus itu tetap
berjalan Bapak. Jadi ngapunten, di pengelolaan kinerja kita sebagai pegawai itu yang dibutuhkan adalah perencanaan dokumennya dan dokumen laporan akhir. Kita tidak menggunakan itu, kita membuat Pak, tapi tidak digunakan untuk itu, nggih, karena contohnya juga sudah ada itu. Nah, dokumen yang tahapan yang triwulanan tadi yang kita sampaikan, itu memang tugas pendampingan kita berdasarkan perdirjen itu. Itu tetap kita laksanakan, Bapak. Cuma karena aplikasinya itu belum dibuka pun, ya tetap tadi kita sampaikan. Dicatat, difoto, didokumentasikan. Contoh, bulan ini adalah masuk triwulan kedua, April, Juni, itu tugas kita adalah mendampingi sekolah binaan untuk menyusun RKT, RKS berdasarkan rapot pendidikan. Nah, seperti itu tetap kita laksanakan Pak Gatot, tetap kita laksanakan. Tapi dokumentasinya ya kita tulis saja sudah, kita tulis, kita foto, kita datang ke sekolah kapan seperti itu. Nanti kalau pas kegiatan apa namanya aplikasi yang jadi yang ditemui apa, kesulitannya apa itu kita masukkan. Matan. Mungkin itu Pak Gatot. Kemudian berkaitan dengan kepala sekolah yang purna, prinsipnya ngeten Pak Gatot, prinsipnya tugas kita itu selalu mengingatkan kepada kepala sekolah yang kita dampingi, kalau tugasnya memang mengisi apa namanya, mengisi di platformnya dia, ya silakan diisi. Panjenengan sebagai penilai tim kerja menilai. Kalau mereka nggak mau ngisi, ya sudah, berarti kan nggak ada yang dinilai. Ngoten mawon Pak, sudah. Jadi prinsipnya itu kan kewajiban mereka untuk ngisi. Mereka nggak mau ngisi, panjang mau nilai apa? Tapi kalau benernya, yang benar maksud saya, selama dia masih bekerja dan masih menjabat Bapak Ibu, ya isi itu. Isi itu, walaupun nggak sampai finish, nggak sampai penilaian. Mungkin sampai tindak lanjut ataupun baru observasi, ya sudah diisi itu. Oke, Matan. Matan Pak Gatot. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Ya, oke. Pak Ali, ini sebenarnya juga ada pertanyaan dari SID ya, tetapi pertanyaannya sama dan sudah terjawab gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari sebentar. Dari Pak Rian Aminullah Yasin dari Cabdin Tulungagung, ini terkait dengan 2 akun GTK tadi. Ya, 2 akun tadi. Iya, kemudian yang berikutnya adalah dari Pak Catur Mahendra. Kalau dari Pak Catur Mahendra yang terkait dengan jadi satuan pendidikan telah dipilih prioritas pada fase RHK bulan Januari, ternyata 3 sekolah tersebut sudah terlimpahkan kepada pengawas baru. Oke, dan masih diperiksa, ini masih sama Pak ya, tadi sama sudah Bu Sulis, ngapunten. Kalau dipindah berarti harus dibatalkan, dia mengisi cari sekolah. Gini Bu Sulis, kalau sekolah itu sudah bukan dampingan kita, berarti harus dibatalkan, maksudnya tadi tidak disetujui untuk membuat yang baru, diajukan lagi ngoten. Nggih. Ya, oke. Terus yang dari Pak Abdul Latif, ini tentang pengelolaan kinerja sebagai pegawai, saya mutasi antar Cabdin di pengelolaan kinerja saya, sekolah Piratus masih muncul sekolah di Cabdin lama, berarti sama Pak ya? Nggih, dipindah kasusnya. Sintendiknya kalau itu. Dipindah sintendiknya dulu. Iya. Ditarik. Nggih. Ya. Ya, oke. Jadi pertanyaan yang dari SID itu, ini masih ada beberapa penanya lagi, Pak. Dilanjut? Monggo, kalau kita ikut saja. Dari panjenengan. Ya, oke. Bu Rutna, sampai jam berapa Bu Rutna kita? Oke, sampai 14.55. Oke, 14.55 kita masih punya waktu 5 menit, 6 menit lagi. Oke, silakan Pak Nur Anas. Monggo, sampaikan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat sore Pak Ali.
kita di dalam pengelolaan kinerja itu kan diminta kemarin untuk menentukan 3 sekolah pilihan gitu kan ya, Betul. yang Iya. kita pilih. Tetapi kemudian setelah ada perubahan SK, dan mungkin itu juga akan ada perubahan berikutnya. Yang jelas kemarin pada saat teman-teman kita yang baru, Iya. yang pengawas baru, itu kan akhirnya ada Iya. perubahan SK. Ternyata dari perubahan SK itu, dari 3 pilihan itu menjadi sekolah binaan dari teman-teman yang lain, Iya, ada betul. perubahan-perubahan. Iya. Sehingga di pengelolaan kinerja kita itu hilang yang kita Hilang. Betul. pilih. Iya. Bisa ketiga-tiganya hilang. Nah, kita sendiri mengembalikan lagi itu kan nggak bisa. Nggak bisa, Bapak. Nggak Ini bisa, nggak bisa. nggak bisa. Nggak Nggih. bisa. Ini harus bagaimana Oh, oke. langkahnya, karena Iya. kemudian dari timnya sendiri, dari tim Kinerja Capdin. kinerja Nggih. ini Iya. yang kalau di Bangkalan itu kan ada Pak Kasih ya. Iya. Iya, mengalami Nggih. kemungkinan ke depannya ada perubahan lagi. Ini mau tahun ajaran baru mungkin ada perubahan lagi kan seperti itu. Nggih. Ini kira-kira solusi terbaiknya bagaimana? Oke. Terima kasih Pak Ali. Siap, Pak Nuranas di Bangkalan. Sama seperti Pak Mahendra tadi. Jadi, Bapak, saat ini posisi diperiksa, itu tim kerja membatalkan yang panjenengan pilih, Bapak. Jadi ada perbaikan. Begitu dibatalkan, panjenengan bisa pilih sekolah yang lain, yang binaan panjenengan. Seperti itu posisinya. Kalau tim kerjanya membuka akun dashboardnya, suruh mengembalikan ke posisi awal. Jadi tolong dibatalkan dulu sekolah saya tak milih sekolah lagi. Ngoten. Itu bisa Bapak Ibu. Mungkin di kesempatan lain kita simulasikan ya Bapak Ibu. Kalau mungkin yang ada Capdin lain, kita sudah simulasi juga bisa seperti itu. Kita turun status bahasanya, kita rubah-rubah begitu bisa. Bisa Pak Nuranas. Aplikasinya mudah kok. Itu, nggih. Turun status dulu, dibatalkan dulu, baru Iya, daftar betul. lagi gitu ya. Iya, nggih, panen milih lagi. Oh. Iya. Nggih. Karena tim pola kinerjanya juga masih meraba-raba, masih kapan-kapan belajar Zoom dengan saya, juga. Pak. Ini kan baru Kapan-kapan juga kan seperti itu. kapan-kapan Meet dengan saya nggak apa-apa, Pak. Panjenengan Oke, kasih siap. ngoten nggih. Iya. Iya, nggak apa-apa. Nggih. Siap. Nggih. Oke, Suwun, siap. Siap, nggih Pak Pak Ali. Nuranas. Nggih. Nggih. Monggo Bu Sulis. Oke, langsung ke Bu Kusnul, Pak Mi. Bu Kusnul, Pak Kusnul, apa Bu Kusnul ya? Bu Kusnul ya? Bu Kusnul. Bu Kusnul. Ya, silakan Bu Kusnul. Ya, Dari terima Malang. kasih. Ya, terima kasih Ibu. Begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, saya pengawas baru yang baru dilantik, Bapak. Iya. Nah, terkait untuk pengelolaan kinerja di ruang GTK, nah di Iya. situ kami sudah disetujui perencanaannya. Kemudian saat kami kirim perencanaan ke kinerja SKP, itu ternyata masih gagal gitu. Iya. Kemudian saya lihat ID PNS-nya juga berbeda. Kemudian saya lihat di kinerja, itu saya lihat di profil Bapak, itu masih di yang lama, satuan pendidikan yang lama. Iya, Ya, betul. kemudian, ngapunten. Betul. Kemudian saya rubah Bapak, edit profil itu saya klik, kemudian saya rubah ke cabang dinas wilayah Kabupaten Malang, kemudian sudah berubah Bapak menjadi cabang dinas wilayah Kabupaten Malang. Terus kemudian sudah jadi pengawas muda dan golongannya sudah sesuai. Seperti itu. Kemudian saya simpan. Akan tetapi saya balik lagi ke ruang GTK-nya Bapak. Saya kirim perencanaannya. Mungkin saja ketika saya rubah seperti itu bisa dikirim. Ternyata masih gagal. Mohon petunjuk arahnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab Bu Kusnul. Pangapunten dari awal pengawas baru itu dashboardnya pakai 2. Panjenengan sebagai pegawai masih guru statusnya. Jadi kalau kirim EKIN itu statusnya masih guru. Bisa diedit, tapi nanti kembalinya pegawainya bukan pengawas, tapi masih guru lagi. Sabar sebentar, nggih. Sabar. Sabar disesuaikan. Kalau sudah jadi satu nanti pegawai dan sebagai tim kerja menjadi satu dashboard, baru itu bisa.
Makanya ini yang kita desak ke GTK, Ibu, nggih. Kita desak ke GTK, sudah setengah tahun kita berjalan, kemudian kasihan yang mau naik pangkat, nggak bisa, nggak bisa. Iya, kasihan nasibnya teman-teman. Taknya gitu. Iya, betul. Itu jawabannya. Makanya itu ketemu jawabannya aslinya itu. Matur nuwun. Oke, Pak Ali kita lanjut ya. Ini Monggo. ada pertanyaan di kolom chat, Pak Ali. Ada 3 pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Pak Mujianto, ini terkait dengan untuk seorang guru yang menjadi KS dan juga mengajar, apakah wajib membuat perencanaan observasi pembelajaran? Kemudian yang kedua dari Bu Fitriani, jika guru sudah dinilai oleh KS lama, apa perlu membuat lagi dari awal untuk pergantian KS ya? Kemudian yang ketiga dari Bu Septi, salah satu sekolah binaan pada bulan Juli ada pergantian kepala sekolah. KS yang lama diangkat P3K. Saat ini yang mengikuti RHK kepala sekolah yang lama. Pertanyaan selanjutnya bagaimana Pak? Gitu. Oke. Kita langsung jawab kemauan. Jadi tetap Bapak Ibu, namanya dinamika itu terjadi semacam itu. Nah, kita lihat sebenarnya kalau janjinya yang membuat aplikasi itu tinggal melanjutkan. Tapi kenyataannya begitu ganti, terputus, harus ganti. Nah, kita menyesuaikan saja. Kalau misalkan seperti yang disampaikan di awal, Pak Gatot tadi, pertengahan pensiun. Kemudian ada yang baru, penilaiannya harus dengan yang baru. Ya, berarti menyesuaikan, harus memulai dari awal lagi, begitu. Sebenarnya janjinya yang membuat aplikasi nggak seperti itu, Bapak Ibu. Tapi itu lagi, kembali lagi, nggak ada yang sempurna semua ini. Ya yang penting makanya kita ikuti prosesnya Bapak Ibu. Makanya itu kita butuh sabar dan sabar. Kalau kita sabar, kemudian kita telaten, nanti akan ketemu solusinya. Ya hanya semacam itu. Karena kita ini pelaku, bukan pembuat kebijakan. Maunya juga seperti itu, tapi ujung-ujungnya ya dari awal, termasuk misalkan nanti PLT harus ngisi seperti apa. Jadi nanti mungkin di kesempatan berikutnya Bunda semuanya kita berbatas waktu itu mungkin kalau mau japri silahkan juga seperti Pak Nur Anas tadi, nanti kapan mau itu monggo kita bantu biar sesegera mungkin lepas dari diperiksa bisa langsung bekerja. Matan Bu Sulis, Bapak Ibu semuanya. Oke, berarti sebenarnya masih ada satu yang raise hand, Pak. Oh iya, monggo satu nggak apa-apa. Satu, ini Bu Sirahayu. Satu saja, tinggal satu aja. Silakan Bu Sirahayu dari. Ya, terima kasih Bu Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ali, yang saya tanyakan, alhamdulillah untuk di posisi yang pengolahan kinerja untuk tim pegawai itu sudah disetujui dan sekarang ini posisi ada pada saat praktek kinerja, Pak. Nah, di praktek kinerja itu di waktu diklik lakukan itu sudah ada di posisi diskusi tindak lanjut dengan tim kerja, tim kerja betul. Yang saya tanyakan itu begini, Pak. Apakah seperti diskusi persiapan, pendampingan satuan pendidikan, diskusi tindak lanjut, itu apakah ada periodisasi waktunya ya Pak? Contoh misalnya kalau dulu perencanaan Januari sampai Maret gitu ya, kemudian nanti pada saat diskusi tindak lanjut itu bulan apa gitu, sedangkan di sini pada saat didiskusi tindak lanjut oleh tim kerja itu sudah disetujui, sudah saya kumpulkan dan sudah disetujui karena memang saya sudah melakukan pendampingan. Nah, kemudian sekarang yang di posisi digembok itu ada di upaya tindak lanjut. Nah, apakah di upaya tindak lanjut itu ada juga periodisasinya atau hanya menunggu dari tim kerja Capdin untuk menyetujui di diskusi tindak lanjut, karena kemarin itu saya juga sudah menyampaikan kepada Kasih sebagai tim kerja untuk sudah mengirim data, bahkan juga saya untuk buktinya juga sudah saya kirim. Nah, itu aja yang saya tanyakan Pak. Apakah karena nanti kan di bulan
Desember penilaian ya Desember. Pak ya. Desember. J. Nggih. Nah, itu J. Itu Nggih. aja Pak Nggih. Ali, matur sembah Nggih. nuwun. Nggih, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Rahayu sekaligus nanti menutup nggih. Dados ngeten, Bun. Jadi untuk periodisasi itu Januari itu perencanaan, Februari sampai Desember itu pelaksanaan, Bun. Itu garis besarnya mau dilaksanakan kapanpun monggo. Kemudian benar yang digembok itu karena tim kerjanya belum membuka, belum ngeklik. Kalau sudah diklik ya sudah buka lagi. Hanya semacam itu. Nggih, panjenengan selalu diskusi nanti minta segera dibuka biar bisa lanjut. Biar bisa Siap. lanjut. Ngoten. Siap. Nggih. Nggih, matur Nggih. sembah nuwun Bapak. Nggih, nggih, nggih. Sampun Bu Sulis. Oke, Pak Bapak Ali kan? Ibu Nggih. semuanya, terima kasih luar biasa diskusinya. Saya yakin Bapak Ibu masih memiliki banyak pertanyaan dan masih menunggu sabar-sabar dan sabar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 15.00, maka saya kembalikan kepada Bu Retna. Tapi sebelumnya, mungkin Bapak Ibu masih punya pertanyaan bisa disampaikan langsung chat ke Pak Ali, nggih. Nggih. Bapak Ibu, saya tutup dengan pantun diskusi hangat penuh makna, berbagi cerita dan solusi. Terima kasih atas semua tanya, semoga bermanfaat untuk aksi. Masuk, Bapak Ibu, masuk. terima kasih. Silakan Bu Retna, saya kembalikan. Terima kasih Pak Ali, Bu Lis yang hebat. Bapak Ibu berikan reaction dalam bentuk memberikan emoji untuk pemateri kita dan moderator kita yang hebat. Bisa applause atau oke. Dan apresiasi yang kedua kita berikan kepada teman-teman pengawas di luar pengawas SMK. Ternyata peserta di sini adalah juga di luar pengawas SMK, ada pengawas SMA, SLB mungkin, bahkan ada pejabat eselon dari Capdin yang sudah menyimak. Berikan reaksi Bapak Ibu. Kegiatan ini baru pertama kali dilakukan oleh MKPS SMK di Jawa Timur ya Bapak Ibu. Jadi mungkin akan diikuti ya untuk MKPS lain. Dan materi kita nanti selanjutnya itu akan ada PBD, perencanaan berbasis data, kemudian akan ada EKSP, begitu ya Bapak Ibu, sehingga nanti kita akan lebih kontinu lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Nah sebelum saya tutup, ini ada pesan dari Bapak Ketua MKPS, ada hal yang penting yang untuk disampaikan kepada Bapak Ibu. Monggo Pak Sam, dipersilahkan. Pak Sam. Oh, beliau masih ada ini. Sebentar. Pak Samsudin. Terima kasih, terima kasih. Ya. Saya off cam dulu ya, karena ini kurang bagus jaringan saya. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Sedikit yang perlu saya sampaikan. Suara saya jelas Bu Retna? Jelas. Jelas. Oke, Pak, baik. jelas. Oke, yang pertama terima kasih. Yang kedua, saya menyampaikan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Bu Kabit tadi Bapak Ibu ya. Jadi harapan beliau kepada kita semua untuk merancang program kegiatan pendampingan sekolah sehingga nanti apa yang kita lakukan itu berdampak gitu ya. Nah, terus harapan beliau tadi tentang program kerja di kami di pengurus yang sebenarnya masa baktinya sudah habis, sebenarnya sudah membuat program kerja gitu ya, dan sudah kami aturkan ke beliau ya. Jadi apa yang diharapkan oleh beliau sebenarnya sudah kita lakukan gitu ya. Terus di waktu dekat ini ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu tidak jenuh gitu ya. Jadi ada 3 agenda penting yang juga harus kita lakukan. Jadi yang pertama penilaian kinerja hari ini sudah kita selesaikan. Nanti ada pertanyaan dan sebagainya dari Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman melalui WA group atau apa. Nanti teman-teman akan handling. Nah, yang juga segera harus kita diskusikan itu adalah ini Bapak Ibu tentang apa ini perencanaan berbasis data ya. Jadi pada saat kepala sekolah menyusun RHK itu seyogianya berbasis pada PBD. Ini juga kami siapkan. Terus menyambut bulan Juli
tahun ajaran baru, itu nanti ada KSP, termasuk kita sambil menunggu rupanya kayak apa sih pembelajaran mendalam tadi yang disampaikan oleh Bu Kabit ya. Ini kita harus nunggu dulu gitu ya. Itu juga nanti akan segera kita agendakan. Ya, jadi apa yang sudah diharapkan oleh beliau tadi, ya, insya Allah teman-teman yang menyiapkan kegiatan ini nanti juga akan segera menindaklanjuti dan itu sudah kami persiapkan sebenarnya, tinggal menunggu waktu. Ya, nah harapan saya belum tahu persis ya data dari Bapak Sekretaris jumlah pengawas kita berapa, tapi pada sore ini tercatat 130 peserta. Ya, sepertinya masih banyak teman-teman kita yang belum bisa bergabung gitu ya. Kalau melihat dari apa itu persiapan yang harus dilakukan oleh teman-teman, jadi satu event begini itu harus ada 3 kali 4 pertemuan Zoom malam hari, bisa tersaji ke teman-teman dengan harapan ini bisa apa ya, bisa berbagi ke semua teman pengawas SMK Jawa Timur. Tapi kalau di peserta ini masih banyak yang belum bergabung ke kita, tapi tidak apa-apa ya. Jadi artinya kami tetap akan memberikan layanan, mudah-mudahan layanan yang apa ya, menu yang kami sajikan ini bisa di apa ya, di kalau makanan gitu ya dinikmati begitu ya. Tapi mohon nanti melalui teman-teman semua bisa lebih di apa ya, diwartakan ya. Tentang apa ini ya kegiatan-kegiatan ini sehingga nanti lebih efektif dan efisien dan lebih banyak peserta yang bisa apa ini bisa gabung. Sebagian ada teman yang ini japri ke saya, mohon maaf off cam karena sedang sakit di rumah sakit, itu masih nyempatkan untuk mengikuti tes. Terima kasih banyak ya. Nah yang lain barangkali yang kalau tidak ada udzur syar'i yang betul-betul apa ini menghalangi kita bergabung, saya berharap bisa bergabung ya. Semua ini untuk kebaikan kita bersama. Oke, itu mungkin tambahan dari saya, Bu Retna. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan ini berkah dan manfaat untuk semua. Mohon maaf ya, barangkali ada luka berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Retna. Terima kasih Pak Samsudin. Silakan dilanjut tugasnya Pak Samsudin karena beliau ini lagi double ya Bapak Ibu. Baik, luar biasa ya semangat Bapak Ibu pengawas di Jawa Timur. Mungkin sudah lama kita tidak melakukan pencerahan seperti ini, berbagi praktek baik. Mudah-mudahan ke depannya kita akan melakukan kegiatan ini secara kontinu. Terima kasih Pak Samsudin, Pak Ali Suherman, teman-teman PS yang sudah berbagi praktek baik. Sehingga Bapak Ibu, nah di akhir penghujung ini, monggo Bapak Ibu untuk meningkatkan rasa syukur terhadap negeri ini yang sudah mendewasakan kita, mari bersama-sama kita simak lagu Bagimu Negeri. Terima kasih atas kerjasamanya untuk pantun pamungkas. Padatnya lalu lintas darat dari Semarang, Jakarta, mengantarkan pasukan dari Pelabuhan Ratu Siaga Tempur. Hadirnya pengawas hebat di ruang GTK mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua di Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita tutup dengan resmi, mari bersama-sama kita berdoa karena kita sudah diberi kelancaran dari awal hingga akhir. Berdoa mulai.